Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Anita Bu. Oh, Anita. Oke, Anita asalnya dari mana? Saya dari Garut Ibu. Oke, kalau boleh tahu, Anita ini mengikuti konseling atas dasar kemauan sendirikah atau ada yang menyuruh? Atas kemauan saya sendiri kok Bu. Baiklah kalau begitu. Anita, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi yang Ibu lihat, wajah Anita kurang ceria hari ini. Apakah ada masalah atau kamu sedang kurang sehat? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Namun sebelum itu, Ibu mau meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya lebih efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Oke, Anita, kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu pastinya akan menjaga rahasia kamu. Karena dalam proses konseling itu terdapat yang namanya kode etik, yang dimana itu harus menjunjung tinggi hal itu. Jadi jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Baiklah, Bu. Saya lega mendengarnya, Bu. Semoga bisa ditemukan jalan keluar akan permasalahan saya ini. Oke, kalau begitu silahkan kamu mulai ceritakan pada Ibu apa yang menjadi permasalahannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak ada lagi yang memperdulikan saya. Hmm, saya bingung harus menceritakannya dari mana dulu, Bu. Kenapa kamu merasa tidak ada yang memperdulikan kamu? Gitu. Ceritakan pelan-pelan aja ya, tidak perlu terburu-buru. Karena dengan begitu kamu bisa lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi begini Bu, saya sebenarnya punya pacar. Kami itu menjalaninya dengan LDR. Sudah 2 tahun ini dia bekerja di luar Pulau Jawa. Tapi akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia itu tidak seperti dulu lagi. Sikapnya berubah. Jangankan perhatian Bu, mendengar kabarnya pun sekarang sudah jarang. Saya merasa di sana dia sudah memiliki pengganti saya. Dan hal itu membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati dan banyak memberikan nasihat. Sedangkan sekarang sikapnya berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Saya sering tidak mengerjakan tugas dan saya juga tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Saya bingung, Bu. Belum lagi perlakuan dari orang tua saya di rumah. Oh, memang ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal kami berpacaran, orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya. Eh, memang bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak suka dan tidak merestui? Saya mendengarnya langsung dari bibi saya. Bibi saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah alasan apa mereka mau menjodohkan saya. Apakah kamu sudah mengkonfirmasikan secara langsung dengan orang tuamu? Belum, Bu. Ingin sekali rasanya menanyakan ini gitu ya, Bu. Tapi saya takut jika memang benar adanya saya akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya, Bu. Sebelum dia pergi merantau, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entahlah akhir-akhir ini saya merasa aneh. Oke, kalau begitu coba kamu tanyakan kepada orang tuamu gitu supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang membuatmu semakin tertekan. Tapi saya takut, Bu, jika nanti apa yang dikatakan bibi saya itu benar. Seperti zaman Siti Nurbaya saja harus dijodoh-jodohin. Saya kan gak mau, Bu. Kita ibu memahami dengan kondisimu sekarang gitu. Tapi semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik gitu untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang
ingin gitu anaknya menderita dan sengsara gitu. Buang jauh-jauh prasangka buruk dalam pikiranmu ya Anita. Tenangkan pikiranmu dari berbagai persoalan buruk. Nah, dan nanti cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasikan hal ini dengan orang tuamu. Dengan begitu kamu bisa tahu gitu kepastiannya seperti apa. Saya takut Bu jika benar saya akan dijodohkan. Tapi nanti akan saya coba tanyakan kepada orang tua saya. Oke Anita, jadi begini ya, untuk persoalan hidup, jodoh, dan semua itu sudah ada yang mengaturnya. Nah, manusia itu hanya bisa berdoa dan berusaha. Namun kehendaknya yang menentukan segalanya. Kamu kan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun kan? Dan menurut Ibu bukanlah waktu yang sebentar gitu. Ibu tahu gitu, tentunya untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukanlah perkara yang mudah gitu. Apalagi harus dijalaninya dengan ber-LDR gitu. Nah, usiamu kan masih muda, masih harus banyak belajar dan berusaha menghasilkan karya. Jadi jangan sia-siakan waktu mudamu untuk sesuatu yang kurang penting gitu. Nah, di sini Ibu tidak menyalahkanmu ya. Namun di sini Ibu tidak mau melihat kamu berlarut-larut hidup dengan dibebani prasangka buruk dan negatif. Nah, ada baiknya kamu harus menjunjung tinggi gitu apa arti sebuah komitmen kepercayaan. Tapi saya tidak tahu Bu apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik aja. Semenjak dia dipromosikan jabatan, saya merasa tidak ada lagi waktu untuk saya gitu Bu. Hanya sesekali dia memberikan kabar. Padahal dulu dia rajin banget memberi kabar. Oke, sekarang jalan keluarnya ada di dalam dirimu ya Anita. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam prasangka-prasangka negatif? Karena mungkin bisa saja pacarmu itu memang sedang sibuk gitu dengan kerjaannya sekaligus jabatan barunya sekarang. Lagi pula kan pacarmu sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar kan. Iya Bu, hmm, saya benar-benar merasa bersalah. Sudah berpikiran yang tidak-tidak tentang pacar saya Bu. Oke, kalian kan masih muda-muda. Ibu rasa masa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkompetisi, dan berinovasi. Nah, jangan sampai gitu persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk terus maju. Saling memantapkan diri merupakan hal terbaik, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Baiklah Bu, jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu arti sebuah komitmen. Oke, bagus Anita, kamu sudah memahami dan menentukan pilihan. Itu adalah awal yang bagus dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Amin. Oke Anita, jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya. Karena suatu hubungan harus berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Baiklah Bu, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu, Ibu pun merasa senang bisa membantumu. Saya berterima kasih atas perhatian Ibu dan Ibu mau meluangkan waktu dengan saya. Kalau begitu saya mohon pamit. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.